Halo semuanya, apa kabar? Ramadan itu kan bulan yang spesial banget ya, menyatukan jutaan orang di seluruh dunia. Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau pengalaman ngejalaninnya itu bisa beda banget dari satu negara ke negara lain? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan keliling dunia buat ngelihat betapa kaya dan beragamnya pengalaman Ramadan di berbagai tempat. Yuk kita mulai! Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu, dari rumah kita sendiri. Kalau di Indonesia kan kita udah biasa ya, puasanya itu sekitar 13 jam. Anggap aja ini patokan kita ya, sebelum kita bandingin sama negara-negara lain. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya di tempat lain? Dari ujung selatan bumi sampai ke daerah kutub utara, pengalaman puasa itu bisa jauh berbeda. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sebelum kita lihat data-datanya, penting banget nih buat kita ngerti dulu. Kenapa sih durasi puasa itu bisa beda-beda? Jawabannya itu bukan soal aturan, tapi soal sains, soal astronomi, dan gimana planet kita ini bergerak di luar angkasa. Nah, ini dia penjelasannya. Simpelnya gini, bumi kita itu posisinya agak miring. Jadi nanti pas Ramadan tahun 2026, belahan bumi utara itu posisinya lagi ngejauhin matahari. Akibatnya, musim dingin dan siangnya jadi lebih pendek. Kebalikannya, belahan bumi selatan justru lagi deket-deketnya sama matahari. Jadi mereka lagi musim panas dan siangnya jauh lebih panjang. Artinya, ya waktu puasa mereka juga jadi lebih panjang. Oke, udah ngerti kan kenapa bisa begitu? Sekarang baru seru nih kita lihat datanya. Kita bakal lihat negara-negara mana aja di belahan bumi selatan yang bakal ngejalanin puasa paling lama di Ramadan 2026 nanti. Kita mulai hitung mundurnya ya. Di peringkat ketiga ada Canberra di Australia. Nanti di hari pertama Ramadan 2026, Muslim di sana bakal puasa selama hampir 15 jam. Lumayan juga ya. Geser ke posisi kedua, kita terbang nyebrang Samudra Pasifik ke Amerika Selatan, tepatnya di Puerto Montt, Chile. Di sana, durasi puasanya nembus 15 jam. Wah, ini benar-benar ujian kesabaran dan ketahanan fisik. Dan juaranya, di posisi puncak dengan puasa terlama di hari pertama Ramadan 2026 adalah Christchurch, Selandia Baru. Bayangin, mereka harus berpuasa selama 15 jam 22 menit. Ini bukti nyata banget gimana letak geografis bisa ngebentuk pengalaman iman seseorang. Nah, ini dia daftar lengkap 10 besarnya. Coba deh, perhatiin. Polanya jelas banget kan? Semuanya ada di belahan bumi selatan. Mulai dari Oseania, Amerika Selatan, sampai Afrika. Ini benar-benar ilustrasi nyata dari efek kemiringan bumi yang kita bahas di awal tadi. Keren ya? Oke, dari yang paling lama, sekarang kita pindah ke yang paling ekstrim. Gimana ceritanya kalau matahari hampir nggak pernah terbenam? Nah, selamat datang di kawasan Arktik atau Kutub Utara. Coba deh bayangin, kalau Ramadan jatuhnya pas puncak musim panas di Greenland. Secara teori, puasanya bisa sampai 23 jam. Gila kan? Fenomena alam yang namanya matahari tengah malam ini benar-benar menciptakan dilema yang unik banget, baik secara fisik maupun dari sisi keagamaan. Ya jelas, puasa selama 23 jam itu hampir mustahil kan? Terus, gimana dong solusinya? Gimana caranya Muslim di sana bisa tetap menjalankan ibadah puasa? Nah, disinilah letak indahnya. Ajaran Islam itu ternyata sangat fleksibel. Para ulama udah ngeluarin fatwa yang ngebolehin komunitas Muslim di sana buat ngikutin jadwal puasa negara terdekat yang waktu siang dan malamnya itu normal. Ini contoh keren banget gimana iman bisa beradaptasi dengan kondisi alam planet kita. Oke, kita udah ngebahas tantangan puasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu buka puasa. Dari durasi, kita pindah ke cita rasa. Siap-siap ya. Kita bakal mulai tur kuliner keliling dunia, ngintip hidangan-hidangan buka puasa yang warna-warni, dan pastinya bikin lapar. Perhentian pertama kita, Asia Selatan. Bayangin deh, seharian penuh puasa, terus pas buka langsung disambut sama halim. Ini tuh semacam bubur super kental dari gandum dan daging yang dimasak lama banget sampai lembut. Wah, nutrisinya padat banget, dijamin langsung balikin energi. Lanjut, kita terbang ke Afrika Utara. Di sana ada chorba frik. Ini sup yang hangat dan kaya rasa. Yang bikin unik itu ada gandum hijau panggangnya, jadi ada aroma smoky gitu. Buat makanan pembuka pas buka puasa, ini seimbang dan bergizi banget. Sekarang kita ke negara tetangga, Malaysia. Di sana ada bubur lambuk. Tapi ini bukan sekedar makanan loh, ini udah jadi tradisi. Biasanya dimasak dalam porsi raksasa di masjid-masjid, terus dibagikan gratis buat siapa aja. Ini jadi simbol kebersamaan dan solidaritas selama Ramadan. Sekarang, kita mampir ke Turki. Kalau di sana, munculnya Ramazan Pidesi di toko-toko roti itu jadi pertanda kalau bulan suci udah tiba. Roti yang hangat, empuk, dengan taburan wijen di atasnya, jadi pelengkap yang sempurna banget buat setiap hidangan buka puasa. Tur kuliner kita berakhir di Timur Tengah dengan mansaf. Ini bukan sekedar makanan tapi sebuah perayaan. Biasanya disajikan di satu nampan super besar buat dimakan rame-rame. Ini jadi simbol kemurahan hati, kemakmuran, dan penghormatan kepada tamu. Udah puas jalan-jalan kuliner keliling dunia, sekarang waktunya kita pulang ke Indonesia.
Soalnya, kita punya tradisi sore hari yang khas banget dan cuma ada di sini selama bulan Ramadan. Pasti udah nggak asing lagi kan sama kata ngabuburit? Kita semua sering banget pakai kata ini, tapi tahu nggak sih asalnya dari mana? Kata ini ternyata berasal dari bahasa Sunda, dari kata burit yang artinya sore hari. Unik ya? Nah, coba lihat deh evolusinya. Awalnya dari frasa yang artinya bersantai menunggu sore, ngabuburit itu dulu diisi anak-anak dengan main permainan tradisional. Tapi sekarang, wow, udah jadi fenomena sosial. Jalan-jalan sore berburu takjil dan kumpul-kumpul bareng teman atau keluarga. Inilah cara unik kita buat menikmati momen-momen penantian jelang berbuka. Wah, dari durasi puasa yang menantang, kekayaan kuliner yang luar biasa, sampai tradisi lokal yang hangat, Ramadan itu emang dirayakan dengan cara yang beda-beda banget di seluruh dunia. Tapi semangatnya tetap satu. Nah, sebagai penutup, aku mau tanya ke kalian semua. Tradisi Ramadan apa sih? Entah itu makanan, kegiatan, atau momen yang paling berkesan buat kamu. Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak.